Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari permainan di Title Tuesday edisi tanggal 7 Mei 2025. Belum ada turnamen besar, baru nanti malam ada Grand Chess Tour seri kedua, seri Romania dalam permainan catur klasik kawan. Ya catur klasik ya kontrol waktu 2 jam. Jadi nggak perlu ya admin live yang akan dimulai jam setengah 8. Gamenya kalau klasik pastinya membosankan. Tunggu saja ulasan rekapnya dari admin besok kawan. Sementara kita lihat permainan Hans Niemann di Title Tuesday tadi subuh kawan. Ya, Hans Niemann bermain di 2 sesi. Sesi awal posisinya nggak bagus. Dia sempat mengalami 2 kali kalah kawan, 2 kali remis dan 7 kali menang, mendapatkan 8 poin saja. Di sesi kedua Hans Niemann berbagi tempat dengan Javokir Sindarov, kalah head to head atas Javokir Sindarov. Hans Niemann kalah dari Javokir Sindarov pada game ke-9. Selebihnya menang dan remis kawan. Poin sama, 9,5 poin, cuma kalah head to head. Kenapa saya pilih Hans Niemann? Kenapa nggak pemain-pemain yang lain? Apakah admin ini mendukung pemain yang terindikasi melakukan kecurangan? Bukan begitu. Admin hanya pilih game-game yang membuat penonton ramai aja. Itu aja kawan ya. Magnus Carlsen yang nonton ramai, Josh Pem ramai, Nakamura ramai, Hans Niemann ramai. Gitu aja alasannya ya. Bukan mengidolakan siapa. Cuma admin ini acungi jempol, salut sama Hans Niemann kawan. Perjuangannya selama 2 tahun untuk mengejar 2700 luar biasa. Daripada Grandmaster Amerika Serikat lainnya, dia keliling dunia kawan untuk membuktikan diri kemampuannya. Jadi dia keliling dunia mengikuti turnamen-turnamen terbuka dan sudah menembus angka 2700 lebih kawan. Ya, dia punya cita-cita ingin menjadi juara dunia catur mendatang. Kita lihat saja kiprah-kiprahnya di tahun-tahun mendatang. Dan game yang akan kita ulas nih 2 game di sesi kedua dari Hans Niemann Moke. Game pertama dari Javokir Sindarov versus Hans Niemann. Kedua saat melawan Daniil Naroditsky. Saya dahulukan pada game ke-9 menghadapi Javokir Sindarov karena di sini ada momen lucu dari Hans Niemann Moke kawan. Hans Niemann pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4. Sebentar ada motor lewat biar suaranya nggak kerekam. Oke, ada permainan sisilah defense dari Javokir Sindarov. Javokir Sindarov ini juga pemain kuat ya dalam permainan cepat. Kuda F3, pion E6, ada sisilah Prancis, pion D4 terbuka seperti biasa. Setelah kuda F6 kawan, di sini tidak dengan kuda C3 tapi memilih gajah D3. Masih dalam pembukaan sisilah normal. Ada kuda C6 menantang pertukaran chop. Kemudian di sini rokade langsung Hans Niemann Moke. Setelah pion E5 untuk berikan jalan bagi gajah terangnya kawan, ada pion H3 kontrol petak G4 tentu agar tidak ada masalah pada petak G4. Setelah gajah C5 Hans Niemann melangkah menteri E2. Menteri hitam juga melangkah ke E7. Hans Niemann tantang gajah gelap, pertukaran gajah gelap petak E3. Kemudian Javokir Sindarov, Hans Niemann melanjutkan dengan pion A4-nya. Untuk perkuat petak B5 ya. Ada benteng D1, kemudian kuda D2. 2 benteng sudah terkoneksi. Selanjutnya kuda H5. Ingin nongkrong kawan. Petak F4 sudah sangat jelas. Berikan jalan juga bagi menteri. Nanti kombinya langsung menyerang petak G2. Benteng FD1 langkah kuat, langkah terbaik. Kuda F4 serang gajah-gajah tarik mundur ke F1 untuk jaga petak G2-nya, petak H3-nya. Ada potensi juga pengorbanan pada petak H3. Kemudian di sini Javokir melangkah gajah E6. Kuda C4 menyerang pion ataupun sekarang sudah saatnya raja ini geser ke petak H2. Lebih kuat kawan. Kuda ke F3 juga lebih disarankan. Oke, memilih petak C4 saja mencoba menyerang pion di sini. Menteri G5 dari Javokir Sindarov. Pertahankan posisi pion, juga ada ide di sini kawan. Ide di sini coba lihat. Ada ide serang pion H3 juga. Nah, di poin ini kawan, menteri G3 jawabannya. Untuk antisipasi tusukan pada petak H3. Jual beli menteri, ambil balik, kemudian mungkin gajah sikat kuda terlebih dahulu, ambil balik oleh gajah kah, terserah kalian, ambil kuda terlebih dahulu kah, terserah kalian. Tapi Hans Niemann kawan langsung menghindari pin raja H2, blunder. Dan gajah caplok kuda C4.
disinilah kawan ada momen kaget dari Hans Niemann. Berikut cuplikan klip kekagetan Hans Niemann. Cukup lucu kawan. Hops, dia lompat dari kursinya. Ya, di posisi ini Hans Niemann tak percaya dia melakukan blunder seperti itu. Dia menyerah di posisi ini. Nah, kalau gajah pukul gajah, tentu skakmat satu langkah. Kalau permainan dilanjutkan seperti dengan pion G3 ya, untuk ancam kuda, juga untuk menghindari potensi skakmat, simpel kawan, bisa benteng pukul benteng terlebih dahulu, atau langsung gajah juga bisa caplok gajah F1 terlebih dahulu, benteng ambil balik kawan di sini. Nah, bisa melanjutkan dengan langkah kuda lari ke petak E6. Ya, lari ke petak E6. Kalau tadi pion langsung ambil kuda, ya wassalam juga skakmat. Oleh karena itu dia langsung menyerah di posisi ini kawan. Cukup lucu bukan? Reaksi para pemain kalau blunder, sama kalau admin blunder gitu geleng-geleng, gak percaya ya. Apalagi blunder-blunder konyol, blunder-blunder simple. Oke, kita ke permainan berikutnya dari Hans Niemann versus Daniil Naroditsky, seorang Grandmaster sekaligus host ataupun komentator kawan. Di sesi awal Hans Niemann kalah. Sekarang Hans Niemann di sesi kedua pegang putih mengawali dengan pion E4, ada Sicilia defense lagi kawan setelah kuda F3. Kemarin sudah kita ulas ya permainan Hans Niemann melawan Daniil Naroditsky kawan dalam battle endgame gajah versus kuda dan dimenangkan oleh Hans Niemann. Oke, di sini pion D6. Sicilia defense tidak dengan pion D4 tapi kanal attack gajah B5 cek. Terserah kalian blokade dengan kuda C6 atau dengan menteri, ada juga loh kawan. Ada juga loh yang bermain seperti ini. Di event resmi, di database ada. Konyol bukan? Gajah D7 tentu saja. Cek. Ambil balik dengan menteri. Rokade. Kuda C6. Dan pion C3 di jalur utama permainan kanal attack kawan. Kuda F6, ada benteng E1. Ataupun juga di sini kalian bisa bermain dengan gambit, bermain dengan pion D4 seperti ini. Ambil pion di sini, maka pion D5 terlebih dahulu, kuda E5, benteng E1, kuda caplok kuda F3, ambil balik oleh menteri kuda F6. Saya akan sedikit lanjutkan ya. Nah, pion C4 support pion pusat kalian yang biasa akan dilanjut dengan pion E6. Nah, di sini kalian bisa jual beli atau pion E5 langsung biasanya kawan. End pasen, ambil balik. Nah, diikuti pengembangan kuda C3, ada gajah E7 persiapan rokade, gajah keluar ke petak G5, rokade pendek. Nah, kalian bergeser menteri ke H3 menghindari lajur F ya, untuk menghindari ancaman discover, mencoba menyerang pion yang di sini kawan. Pion A6, menteri ambil di sini cek dulu ya, caplok. Nah, jual belinya nanti di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Tapi memilih dengan benteng E1 Hans Niemann. Oke, Daniil dengan pion E6, pion D3 untuk buka jalan bagi gajah gelap berkembang, gajah E7, gajah F4. Setelah rokade kuda BD2 ada pion B5. Lanjut Daniil Naroditsky mencoba mendapatkan ruang ya, sisi menteri kawan. Dan sudah saatnya pusat diserang dengan strike pion D4. C pukul pion D4, C ambil balik pion D4, benteng AC8 lanjut Daniil, menteri ke E2. Support pion di sini ada balasan kuda B4. Buka akses menteri, jaga pion, juga persiapan serangan garbuan. Benteng ED1 kawan dan pion D5. Tantang Daniil. Harapannya diterima akan memberikan tempat bagi salah satu kuda yang nongkrong, tentu saja ditolak, dorong saja maju pion E5. Kuda E4 membuat langkah pengorbanan pion kawan dan diterima, cop. Kemudian tantang lagi dengan menteri D5, cop. Kuda ambil balik. Ancam gajah D2, selanjutnya benteng menusuk ke bas kedua, benteng C2, ada benteng AB1 jaga pion, ada benteng FC8, lanjut Daniil kawan, dan Hans Niemann aktifkan raja untuk segera menuju pusat. Pion H6, pion G3, dan gajah B4, adu saja gajah gelap, opsi terkuat untuk saat ini.
Nanti disusul mungkin Raja Putih akan naik dan pertukaran chop di sini ambil balik nanti kawan, dan benteng 2 bisa turun aja. Tapi memilih pion yang didorong. As Niemann dengan benteng DC1 menantang pertukaran, ditahan dengan pion A5 di sini. Kemudian Raja E2 diaktifkan oleh Hans Niemann secepat mungkin kawan. Nanti kalian akan lihat permainan Hans Niemann ini seperti engine kawan dalam game kedua ini. Keakuratannya sangat tinggi, 97,2%. Oleh karena itu terkadang Hans Niemann ini mendapatkan sorotan yang apa ya? Ya karena langkah-langkahnya terkadang memang sangat-sangat presisi Hans Niemann ini kawan. Kalau lagi top chair sangat-sangat presisi. Nah di poin ini pion A4 didorong oleh Daniil Naroditsky dan Hans Niemann melangkah kuda E1. Jam benteng, pertukaran benteng, ambil balik, benteng geser. Daniil Naroditsky mencoba menahan bentengnya di atas papan selama mungkin kawan, seperti dalam battle endgame kemarin yang admin ulas ya. Nah ada kuda bergerak ke D3 menyerang pion yang di sini, siap juga keluar nanti petak C5, pion B3 tentu ditutup saja permainan biar pion ini lemah kawan. Coba lihat, lemah ya pion di ruang terang ini kawan. Benteng siap menyerang nanti ataupun dengan kuda kah nanti ke depan. Pion G5, kuda C5, benteng A8 jaga pion. Di sini raja bergerak ke D3. Akhirnya gajah sikat kuda C5, ambil balik dengan pion untuk membebaskan pion di lajur C kawan. Raja hitam mulai geser dan di sini ada langkah kuat kawan. Langkah kuat, pion C6 juga kuat. Nanti akan diblokade dengan kuda C7, tapi Hans Niemann mencoba untuk memecah pion hitam ini kawan. Pion G pukul pion H4, pion G ambil balik pion H4, pion H5 menghindari serangan kawan. Kemudian baru pion C6. Benteng kembali ke C8, gajah bergerak ke H6 cek, boleh memilih gajah ke G5. Ini juga langkah cantik untuk mendapatkan kontrol penuh pada ruang-ruang gelap ini. Hentikan laju pion, hentikan laju raja. Raja geser ke G7, Raja Putih naik ke D4, Raja G5, Raja C5, lanjut Hans Niemann moge, Raja F5, dan tentu Raja D6 jaga pion kawan. Benteng C7, blokade laju pion di sini. Kemudian Hans Niemann melangkah benteng ke C5. Ke C4 juga bagus. Ke C4 juga bagus untuk provokasi benteng ini geser ya. Untuk jaga pion ini. Nah, dorong pion. Nah, mau gimana kalian? Harus caplok ya. Tapi benteng C5 ini juga langkah kuat dari engine kawan. Kemudian benteng geser ya untuk menjaga lajur A-nya dari tusukan benteng putih ini kawan. Sekarang pion C7 terserah kalian mau caplok apa enggak. Memilih dengan kuda B6 jaga petak terakhir. Nah di sini Raja C6. Mau kemana kalian? Kalian juga bisa dorong pion sekalian kawan. Bisa juga. Tapi Hans Niemann memilih langkah engine Raja C6. Kuda C8. Benteng B5. Langkah-langkah engine ini kawan di posisi ini Raja E4. Nah benteng B8. Benteng A6 cek, Raja B7. Benteng A5, Raja ambil kuda. Benteng D5, di sini Raja B7. Daniil menyerah kawan, ya menyerah. Kalau cek pun di sini kawan Raja C6 tetap ya. Walaupun di sini nggak mau pion ini promosi, anggap contoh ke sini. Ya tetap kalah ya, kalah. Oke. 2 game dari Hans Niemann kawan, semoga bisa menghibur kalian. Dan insya Allah ya, untuk masalah turnamen seri kedua kawan, akan admin adakan malam Sabtu aja ya. Biasanya malam Sabtu rame yang akan mampir ke channel admin. Jadi saya putuskan malam Sabtu. Bagi kawan-kawan yang ingin bermain di turnamen itu, yang belum gabung ke grup admin, silakan kalian gabung ke grup catur yang admin buat ya. Nanti link turnamennya akan admin pasang di situ. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.